Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi dari bab 6, yaitu diagnostik kesulitan belajar atau yang disingkat dengan DKB. Nah, sebelum saya menjelaskan atau mempresentasikan materi tersebut, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marcelino Rianto Pakondo dari kelas PTE 01. Kedudukan diagnostik kesulitan belajar dalam belajar. Proses belajar merupakan hal yang kompleks di mana siswa sendiri yang menentukan terjadi atau tidak terjadinya aktivitas atau perbuatan belajar. Nah, dalam kegiatan-kegiatan belajar, siswa menghadapi masalah-masalah secara internal dan eksternal. Nah, jika siswa tidak dapat mengatasi masalahnya, maka siswa tidak dapat belajar dengan baik. Adapun faktor-faktor internal yang dialami dan dihayati oleh siswa yang berpengaruh dalam proses belajar adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, sikap terhadap belajar, kemudian yang kedua, motivasi belajar, yang ketiga, konsentrasi belajar, kemudian keempat, mengelola bahan belajar, dan berikutnya menyimpan perolehan hasil belajar, kemudian yang keenam, menggali hasil belajar yang tersimpan, kemudian yang ketujuh, kemampuan berprestasi atau unjuk hasil kerja, kemudian yang kedelapan, percaya diri siswa, dan kesembilan yaitu inteligensi dan keberhasilan belajar, kemudian yang ke-10 yaitu kebiasaan belajar, dan yang ke-11 yaitu cita-cita siswa. Nah, selanjutnya itu berdasarkan faktor-faktor eksternal ditinjau dari siswa. Ditemukan beberapa faktor yang berpengaruh pada aktivitas belajar. Nah, faktor-faktor tersebut yaitu pertama, guru sebagai pembina siswa belajar. Kemudian yang kedua itu prasarana dan sarana pembelajaran. Dan yang ketiga, kebijakan penilaian. Keempat, lingkungan sosial siswa di sekolah. Kemudian yang kelima yaitu kurikulum sekolah. Nah, bila telah ditemukan bahwa sejumlah siswa tidak memenuhi kriteria persyaratan ketuntasan materi yang ditetapkan, maka kegiatan diagnosis terutama harus ditujukan kepada yaitu bakat yang dimiliki siswa yang berbeda antara satu dari yang lain, dan atau ketekunan dan tingkat usaha yang dilakukan siswa dalam menguasai bahan yang dipelajarinya. Kemudian berikutnya itu pengertian kesulitan belajar. Pada umumnya, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai suatu tujuan, sehingga memerlukan usaha yang lebih keras untuk dapat mengatasinya. Nah, gejala kesulitan belajar yang dimanifestasikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berbagai bentuk tingkah laku. Gejala ini akan tampak dalam aspek-aspek tertentu, baik dalam proses maupun hasil belajar yang dicapainya. Kemudian beberapa ciri tingkah laku yang merupakan pernyataan manifestasi gejala kesulitan belajar antara lain yaitu menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh sekelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. Dan kemudian yang kedua yaitu hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Ya, mungkin ada siswa yang selalu berusaha untuk belajar dengan giat, tapi nilainya yang dicapainya itu selalu rendah. Kemudian yang ketiga yaitu lambat dalam melakukan tugas kegiatan belajar, seperti selalu tertinggal dari kawan-kawannya dalam menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan waktu yang tersedia. Kemudian berikutnya itu menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, berdusta atau berbohong, dan sebagainya. Kemudian menunjukkan tingkah laku yang berkelainan seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam atau di luar kelas, atau tidak mau mencatat pelajaran, tidak teratur dalam kegiatan belajar, dan lain sebagainya. Kemudian menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, nah seperti pemurung, mudah tersinggung, mudah marah, tidak atau kurang gembira dalam menghadapi suatu
situasi tertentu. Nah, sejalan dengan apa yang dikemukakan di atas, Barton mengidentifikasikan seorang siswa itu dapat dipandang atau dapat diduga sebagai mengalami kesulitan belajar apabila yang bersangkutan yaitu menunjukkan kegagalan atau failure tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan belajarnya. Kemudian prosedur dan teknik diagnostik kesulitan belajar atau disingkat dengan DKB. Salah satu tugas lembaga pendidikan formal adalah menciptakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap siswa untuk mengembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan kemampuannya. Nah, untuk mengetahui potensi seorang siswa dapat dilihat dari prestasi sebelumnya dengan melakukan observasi atau akan lebih teliti bila digunakan tes psikolog, misalnya lewat tes intelijensi atau tes bakat dan lain sebagainya. Praditno dalam buku Bahan Pelatihan Bimbingan dan Konseling mengatakan bahwa secara skematik langkah-langkah diagnostik dan remedial kesulitan belajar untuk kegiatan bimbingan belajar sebagai berikut, yaitu pertama, identifikasi kasus. Pada langkah ini menentukan siswa mana yang diduga mengalami kesulitan belajar. Cara-cara yang ditempuh dalam langkah ini yaitu yang pertama, menandai siswa dalam satu kelas untuk kelompok yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. Nah, caranya ialah dengan membandingkan posisi atau dudukan prestasi siswa dengan prestasi kelompok atau kriteria tingkat keberhasilan yang telah ditetapkan. Nah, teknik yang ditempuh dapat bermacam-macam, antara lain yaitu pertama, meneliti nilai hasil ujian semester yang dicantum dalam laporan hasil belajar atau lapor. Kemudian yang kedua itu mengobservasi kegiatan siswa dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi masalah. Setelah menentukan dan memprioritaskan siswa mana yang diduga mengalami kesulitan belajar, maka langkah berikutnya yaitu adalah menentukan atau mengalokasikan pada bidang studi dan pada aspek mana siswa tersebut mengalami kesulitan. Pada tahap ini, kerjasama antara petugas bimbingan dan konseling, wali kelas, guru bidang studi akan sangat membantu dalam mengatasi kesulitan belajar pada siswa. Nah, kemudian yang ketiga yaitu identifikasi faktor penyebab kesulitan belajar. Faktor penyebab kesulitan belajar dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Nah, hal ini antara lain yaitu disebabkan oleh kelemahan fisik, kelemahan mental, gangguan-gangguan sifat emosional, sikap kebiasaan yang salah dalam mempelajari materi belajar, atau belum memiliki pengetahuan dan kecakapan dalam dasar dibutuhkan untuk memahami materi pelajaran yang lebih lanjut. Kemudian faktor eksternal, nah, yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa sebagai penyebab kesulitan belajar. Antara lain yang pertama itu situasi atau proses belajar mengajar yang tidak merangsang siswa untuk aktif atau antisipatif, yaitu kurang memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif atau student active learning. Nah, kemudian yang kedua yaitu kurikulum yang kurang fleksibel. Yang ketiga, beban studi yang terlampau berat mungkin, metode mengajar yang kurang menarik, kemudian kurangnya alat dan sumber kegiatan belajar. Mungkin yang berikutnya itu situasi rumah yang kurang kondusif untuk belajar bagi siswa. Nah, untuk memperoleh berbagai informasi di atas atau informasi tadi, dapat menggunakan berbagai cara dan kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang hubung dengan kegiatan ini, seperti orang tua, guru, dan orang-orang terdekat dari siswa tersebut. Kemudian yang keempat yaitu
prognosis atau perkiraan kemungkinan bantuan. Nah, setelah mengetahui letak kesulitan belajar yang dialami siswa, jenis dan sifat kesulitan dengan faktor-faktor penyebabnya, maka kita akan dapat memperkirakan kemungkinan bantuan atau tindakan yang tepat untuk membantu kesulitan belajar siswa. Nah, yang kelima yaitu referral. Pada langkah ini menyusun suatu rencana atau alternatif bantuan yang akan dilaksanakan. Secara ini dihendaknya mencakup yang pertama itu cara-cara yang harus ditempuh untuk menyembuhkan kesulitan belajar yang dialami siswa yang bersangkutan. Kemudian menjaga agar kesulitan yang serupa jangan sampai terulang lagi tentunya. Dan sekarang kita melangkah kepada prosedur mengajar remedial. Nah, dalam pelaksanaannya pengajaran remedial mengikuti prosedur sebagai berikut, yaitu langkah pertama, penilaian kembali kasus, yaitu guru menelaah kembali secara lebih dalam tentang siswa yang diberi bantuan dari diagnosis kesulitan belajar yang sudah diperoleh lebih dahulu. Guru perlu menelaah lebih jauh untuk memperoleh gambaran secara definitif tentang siswa yang dihadapi, permasalahannya, kelemahannya, letak kelemahannya, penyebab utama kelemahan, berat rintangannya kelemahan, apakah perlu bantuan ahli lain, merencanakan waktu dan siapa yang melaksanakannya. Nah, kemudian itu langkah kedua yaitu alternatif tindakan. Setelah memperoleh gambaran lengkap tentang siswa, baru direncanakan alternatif tindakan. Nah, sesuai dengan karakteristik kesulitan siswa, alternatif pilihan tindakan bagi kasus yang mendapatkan kesulitan di dalam belajar, maka langsung saja melakukan remedial. Dan jika ditemukan kasus yang memiliki kesulitan belajar, yang memiliki masalah di luar itu, seperti masalah psikologis dan lain sebagainya, maka sebelum remedial harus mendapatkan layanan konseling terlebih dahulu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu, atau langkah ketiga, evaluasi pengajaran remedial. Nah, pada akhir pengajaran remedial perlu dilakukan evaluasi. Seberapa pengajaran remedial tersebut meningkatkan prestasi belajar. Nah, tujuannya untuk mencapai tingkat keberhasilan setidaknya 75% menguasai bahan. Jika belum berhasil, kemudian dilakukan diagnosis kembali, prognosis, dan pengajaran remedial berikutnya. Demikian seterusnya sampai beberapa siklus hingga tercapai tingkat keberhasilan tersebut. Kemudian pendekatan dan metode pengajaran remedial. Ada 3 pendekatan pengajaran remedial, yaitu yang pertama pendekatan pencegahan atau preventive approach. Nah, sebelum proses belajar mengajar dimulai, guru seharusnya berusaha dengan berbagai cara untuk mengetahui kondisi awal para siswa dan memprediksi beberapa siswa yang mungkin akan mengalami kesulitan. Dengan demikian, guru dapat mencegah kesulitan berkembang secara berlarut-larut dengan menggunakan multimedia, multimetode, alat peraga yang lengkap, dan gaya mengajar yang menarik dalam proses mengajar. Nah, kemudian yang kedua yaitu pendekatan penyembuhan atau corrective approach. Pendekatan ini diberikan terhadap siswa yang nyata-nyata telah mengalami kesulitan dalam mengikuti proses belajar mengajar. Gejalanya yaitu prestasi belajar sangat rendah dibandingkan dengan kriteria, misalnya 75% menguasai bahan dan sebagainya. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan perkembangan atau developmental approach. Guru menuntut senantiasa mengikuti perkembangan siswa secara sistematis. Caranya itu guru secara terus-menerus memonitor kegiatan siswa selama proses belajar mengajar. Setiap menemui hambatan, segera dipecahkan bersama siswa secara terus-menerus. Oke, baik. Demikianlah materi dari bab 6, yaitu diagnostik kesulitan belajar atau DKB dari saya.
Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.